wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwabal khair alladzi 'allamana ilman 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man qama ala sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallahi usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna hadha ikbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atika faghfir lana fa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim fa'fu anna ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada subuh hari yang barokah ini, di hari ke-27 Ramadan, yang insyaAllah dalam waktu yang dekat, singkat dan sesingkat-singkatnya ini, Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap bisa istiqomah melaksanakan amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan sampai akhir Ramadan, dan semoga semua ketaatan yang sudah kita latih di bulan Ramadan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di luar daripada bulan Ramadan nanti insyaAllah. Tadi malam saya itu isi di salah satu masjid di Polimak. Jamaahnya itu sedikit. Saya tanya, Pak, dulu awal-awal Ramadan gimana? Banyak Pak Ustadz, alhamdulillah. Sekarang sedikit. Sudah kembali Pak Ustadz ke setelan awalnya. Jadi sudah kembali ke setelan awalnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul kita menutup Ramadan ini dengan tutupan yang baik, karena amal soleh seseorang itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya, bukan pada awalnya. Apalagi kalau di awal-awal kita kurang semangat, maka kurang semangat itu mari kita sempurnakan di akhir daripada bulan Ramadan ini. Kalau kita ingin melihat, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, kalau kita ingin melihat orang-orang yang mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, maka lihatlah mereka yang istiqomah sampai akhir Ramadan. Kalau kita ingin melihat orang-orang yang mendapatkan barokahnya Allah di bulan Ramadan, maka lihatlah mereka yang tetap beribadah sampai akhir Ramadan. Jika ingin melihat ciri-ciri daripada orang-orang yang diampuni sama Allah di bulan Ramadan, maka lihatlah mereka yang tetap munajat, berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir daripada bulan Ramadan. Namun jika ada yang sudah hilang di awal, di pertengahan, atau menjelang akhir, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hilangnya itu bukan karena kemalasan, bukan karena sudah merasa puas dan cukup dengan amal solehnya. Semoga hilangnya itu karena uzur-uzur syar'i. Mungkin ada perkara yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi insyaAllah semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menggolongkan kita dari kalangan hamba-hambanya atau golongan hamba-hambanya yang tetap istiqomah insyaAllah. Salawat dan juga salam semoga tersampaikan kepada khairul anam, sayyidul anbiya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang mulia, nabi kita yang agung, nabi kita yang istimewa, yang mengajarkan kepada kita tentang iman, ibadah, akhlak yang mulia. Semoga kita semuanya mampu menteladani beliau, mengikuti jejak-jejak perjuangan beliau, dan juga semoga kita bisa
senantiasa menyanjung beliau dalam salawat-salawat kita, yang mana ia akan menjadi asbab, salah satu asbab insyaallah untuk mendapatkan daripada syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Jemaah yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas tentang ujian yang pertama dan ujian yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Jadi para ulama mengatakan, salah satunya adalah Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa al-insanu makhlukun mubtali. Jadi manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan ujian. Manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan ujian. Bahkan sebenarnya ujiannya manusia itu semakin semakin dewasa semakin banyak ujiannya. Semakin bertambah usianya semakin banyak ujiannya, atau semakin tua maka akan semakin banyak ujiannya. Dan semua tingkat-tingkat ujian ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu juga berbeda daripada pahala-pahalanya atau balasan-balasannya ketika seseorang itu mampu melalui atau mampu daripada menghadapi daripada setiap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ujian yang pertama yang sudah kita bahas itu adalah it'amul masakin. Allah menguji kita melalui orang-orang miskin. Allah menguji kita melalui orang-orang yatim atau anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala menguji kita melalui orang-orang yang susah-susah hidupnya. Jadi kita jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kehadiran fakir, miskin, orang yang susah hidupnya termasuk anak yatim di dalamnya, itu merupakan ujian bagi kita yang lapang hidupnya, yang berserba berkecukupan hidupnya, yang serba ada hidupnya, itu ujian itu. Jadi jangan sampai sekali-sekali kita mengeluh, kenapa sih harus ada anak yatim, fakir, miskin dan lain-lain? Jangan dikeluhkan, tapi jadikan mereka sebagai ladang amal soleh kita, ladang amal kebaikan kita. Jadikan mereka sebagai tempat untuk menitipkan sebahagian daripada harta kekayaan kita. Dititipkan bahasanya, dan insya Allah nanti harta kekayaan yang kita titipkan kepada mereka akan kita ambil kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hujjah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu kalau berinfak, bersedekah, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir dan miskin, bukan berarti pemberian kita kepada mereka itu ya menghabiskan harta kekayaan kita. Suatu saat kita akan mengambil lagi dari mereka. Ini dulu yang di dunia yang saya titipkan kepada kalian. Hari ini saya ambil. Karena jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, infak sedekah kita itu merupakan salah satu yang amalan yang paling besar daripada dan paling berat daripada timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Kemudian ujian yang kedua, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Allah menguji kita dengan rasa takut. Takut di sini adalah takut untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Nabi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang dikenal disebut sama Nabi SAW sebagai sahabat yang diperebutkan oleh bidadari. Coba bayangkan, ada sahabat yang diperebutkan oleh bidadari. Jadi sahabat ini Masya Allah, bahkan dikatakan dalam hadis, itu masuk dari 7 golongan, dia masuk ke dalam salah satu golongan dari 7 ini, mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Jadi sahabat ini itu ganteng, sahabat ini ganteng. Dia memiliki wajah yang tampan. Ya, semua wanita-wanita yang ada di kota Madinah itu berharap menjadi istrinya, berharap menjadi pasangannya, karena laki-laki ini ganteng. Dan pekerjaan laki-laki ini itu menjual kain. Sampai suatu ketika ada seorang wanita yang sudah tidak bisa membendung hasratnya kepada laki-laki tersebut, kepada sahabat tersebut. Maka dijebaklah daripada laki-laki ini oleh wanita tersebut. Wahai pemuda, masuklah, saya ingin melihat beberapa lembar kain yang kamu jual. Sepertinya ada yang mana saya berminat untuk membelinya.
Maka masuklah pemuda itu tanpa ada rasa khawatir dan curiga. Ketika masuk dalam rumah, dia hamparkan kain-kainnya. Perempuan ini langsung mengunci pintunya. Dan mengatakan, wahai laki-laki, saya berhasrat kepadamu dan saya menginginkan kamu. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Perempuan ini membuka pakaiannya. Kemudian laki-laki ini menolak. Tapi perempuan ini berikan ancaman. Kalau kamu menolak, maka saya akan berteriak dari sini. Bahwa seakan-akan kamu masuk ke rumah saya dan ingin melecehkan saya. Maka perempuan itu, laki-laki itu pun mengikuti keinginan perempuan itu. Namun ketika laki-laki ini sudah duduk di antara para perempuan ini, tiba-tiba laki-laki ini menangis terseduh-seduh, mengalir air matanya. Perempuan ini kaget. Sungguh Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan kita ini. Kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasannya. Dan saya sangat takut kepadanya. Kalimat itu yang kemudian didengar oleh perempuan tersebut, alhamdulillah, kemudian memunculkan rasa malunya. Dengan cepat bergegas perempuan ini berdiri menutupi auratnya dan mengusir perempuan laki-laki itu keluar dari rumahnya. Cuma kata-kata saya malu dan saya betul-betul merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, sahabat ini dia bisa menjaga imannya, menjaga dirinya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Nabi, sahabat ini adalah sahabat yang diperebutkan oleh para malaikat, para bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara menyangkut masalah rasa takut. Jadi kita ini kalau memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-khauf, setidaknya al-khauf ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang kalau tidak punya rasa takut, maka dosa maksiat apapun bisa dia lakukan. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, orang kalau tidak punya rasa takut itu maksiatnya maksiat yang artinya syaitan sangat senang dengan orang-orang yang tidak punya syaitan itu paling senang kalau yang tidak punya rasa takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama. Ulama kalau tidak punya rasa takut kepada Allah, punya ilmu tapi ilmunya tidak menjadikan dia takut kepada Allah, itu syaitan senang. Kenapa? Karena kalau ulama bermaksiat, itu banyak umatnya yang bisa ikuti. Banyak jamaahnya yang bisa mengikuti. Padahal sebenarnya kalau ulama itu, dia punya ilmunya, harusnya rasa takutnya itu kepada Allah tinggi. Karena Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba-hambanya dari kalangan ulama. Kenapa? Mereka punya ilmu. Mereka tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi kalau ulama tidak punya rasa takut kepada Allah, maka tidak ada guna daripada ilmunya itu. Artinya ilmunya tidak memberikan efek kepadanya, tidak menambah keimanannya. Makanya syaitan itu paling senang kalau yang bermaksiat itu ulama. Kenapa? Karena banyak pengikutnya ulama-ulama itu. Ya, banyak sebenarnya kejadian ulama-ulama, ustaz-ustaz. Ya, kita menjadikan kasus-kasus yang mereka lakukan itu sebagai sebuah pelajaran bahwa, Masya Allah, siapapun kalau tidak punya rasa takut, jangankan dia tidak punya ilmu sekalipun, kalau dia tidak punya rasa takut, maka itu sangat mengerikan. Mereka akan melakukan dosa dan maksiat dengan sesuka-suka hati mereka, karena godaan syaitan itu dahsyat. Kemudian yang kedua, syaitan itu paling senang kalau yang melakukan maksiat atau dosa adalah umara, ulil amri. Umara atau ulil amri, siapa mereka ini? Para pemimpin-pemimpin, para pejabat-pejabat, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya pengaruh di masyarakat. Kalau mereka melakukan dosa dan maksiat, wah, itu syaitan senang sekali. Kenapa? Karena ada rakyatnya yang melihat, ada rakyatnya yang mengikuti. Bahkan ya tidak menutup kemungkinan akan diteladani itu dia punya maksiat dan dosa itu. Makanya kan
kalau ada umara atau ada pemimpin yang dia memiliki rasa takut kepada Allah sehingga dia mampu berlaku adil dalam memimpin, itu salah satu golongan yang nanti di hari kiamat dinaungi secara istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sab'un yudhillullahu yaumal qiyamah bizilalihi ma la dhillun illa zilaluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat itu dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan yang istimewa. Yang pertama itu adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Kenapa? Mereka punya rasa takut kepada Allah sehingga tidak berani menzalimi, menyakiti, tidak berani merugikan daripada orang-orang yang dia pimpin. Yang ketiga jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu paling senang kalau yang melakukan dosa maksiat itu adalah orang tua. Kenapa? Ada anak-anaknya mewarisi dosa dan maksiatnya. Dosa maksiat di sini banyak. Termasuk orang tua yang tidak pernah sholat. Tidak sholat itu kan maksiat kepada Allah. Kalau ada orang tua tidak pernah sholat, syaitan itu senang. Karena orang tua yang tidak pernah sholat pasti akan melahirkan anak-anak juga yang tidak akan pernah menilai sholat itu sebagai ibadah yang agung. Orang tua yang tidak pernah puasa, yang tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah beramal soleh, itu sama bermaksiat kepada Allah. Dan kalau ada orang tua seperti ini, itu syaitan senang. Kenapa? Dia punya anak-anak yang bisa mengikutinya, mewarisi daripada keburukan-keburukannya. Jadi peribahasa yang mengatakan bahwa buah itu tidak jauh dari pohonnya kalau jatuh, ya memang betul. Anak soleh, anak soleha itu hanya bisa dicetak oleh orang tua yang soleh dan juga soleha. Kalau karena tidak perbuatannya yang mencetak mereka menjadi soleh-soleha, setidaknya doa dan munajat mereka yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga anak-anaknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didekatkan anak-anaknya itu pada orang-orang baik sehingga anaknya itu tetap berjalan di atas kebaikan juga. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, rasa takut ini penting karena orang-orang yang 3 golongan ini kalau tidak punya yang namanya al-khauf atau rasa takut, maka mereka akan menjadi ahli maksiat. Ulama tidak punya rasa takut, maka dia akan menjadi ulama yang banyak merugikan, maksiatnya pasti banyak. Umara atau ulil amri, kemudian orang tua juga demikian. Maka daripada itu jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersyukur kalau Allah masih memberikan dalam hati kita ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut bermaksiat, takut melakukan dosa. Karena begini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah tidak mempan lagi dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat, melalui lisan ulama, maka suatu saat Allah akan memberikan nasihat kepadanya berupa peristiwa. Berupa peristiwa atau berupa kejadian. Ada seorang laki-laki yang kerjanya zina saja terus, zina. Dinasihati oleh Al-Quran, zina itu adalah pekerjaan yang keji, perbuatan dosa yang keji. Dinasihati sama orang tuanya, dinasihati sama ustaz dan orang-orang di sekitarnya. Wah, dia tidak peduli dengan semua nasihat-nasihat itu. Akhirnya Allah menasihati dia melalui peristiwa. Perzinahan itu menimbulkan penyakit HIV, AIDS, dan lain-lain. Ini kan peristiwa. Tidak bisa lagi dinasihati dengan ayat, dengan lisan, dengan hadis. Allah ingatkan dia melalui peristiwa. Ketika sudah kena penyakit HIV, AIDS, baru kemudian dia berhenti dan taubat. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita tidak dinasihati, ya termasuk bencana-bencana yang terjadi di mana-mana. Dinasihati jangan merusak alam, jangan menggunduli hutan, jangan merusak ini, merusak ini. Kalau tetap diabaikan dan tidak mau mendengar, maka tunggu sudah. Allah akan mengingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa, banjir datang, longsor juga menimpa dan lain-lain. Banyak kemudian nyawa yang hilang, kerugian materi yang begitu banyak. Semuanya itu disebabkan karena kita sudah susah untuk dinasihati. Makanya kalau pemimpin itu dekat dengan ulama, insya Allah negeri kita ini akan menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Yang menjadi masalah kalau pemimpin kita tidak dekat sama ulama, atau ulama yang dekat kepada para pemimpin, tapi kedekatannya bukan dalam rangka menasihati mereka, tapi untuk apa? Ngurusi proyek. Itu yang susah itu ya. Itu yang susah. Baik, jemaah yang muliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita betul-betul berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga hati kita dari setiap kemaksiatan dan juga dosa-dosa yang membinasakan insyaallah.
Lalu apa balasannya Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya mereka tidak bermaksiat? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawaqahumullahu syarra dzalikal yauma wa laqahum nadratan wa surura." Maka ada 3 kata Allah Subhanahu wa taala yang aku jaminkan akan aku berikan kepada hamba-hambaku yang di dalam hatinya punya rasa takut kepadaku. Apa saja itu? Yang pertama, jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki yang namanya al-khauf ini. Dia punya rasa takut, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah betul-betul dijaga dari api neraka. Dijaga dari api neraka. Dijaga dari api neraka. Allah sendiri yang akan menjaganya dari api neraka. Jadi kalau bahasa hadisnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang memiliki rasa takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dilindungi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Dijaga dari api neraka. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan saya tentang orang tua yang melakukan maksiat. Ini banyak juga dikutip oleh para ustadz-ustadz, para kiai-kiai kita, bahwa asy-syekhuz zani itu artinya orang tua yang melakukan zina, perbuatan zina. Orang tua yang melakukan perbuatan zina, itu ancamannya Allah Subhanahu wa taala dahsyat. Yang pertama itu adalah la yanzurullahu ilaihim. Ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melihatnya nanti di hari kiamat. Yang kedua, la yukallimuhu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengajaknya berdialog sedikit pun, diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancamannya Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berzina padahal usianya sudah sudah senja, sudah tua. Padahal harusnya harusnya memperbanyak amal ibadah atau amal soleh. Kemudian yang ketiga, la yashummu. La yashummu raihatal jannah. Raihatal jannah. Tidak akan pernah bisa mencium aromanya surga. Jadi menciumnya saja tidak, apalagi memasukinya. Jadi memang ancaman Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang melakukan dosa maksiat ini, yang pertama Allah tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengabaikan, tidak akan berbicara dengan mereka di hari kiamat. Tidak akan pernah mencium aroma bau surganya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Namun kalau dia memiliki rasa takut dan bisa menjaga dirinya dari maksiat, dosa-dosa besar ya. Ini yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa besar ya. Yang 3 ini, itu dosa besar. Zina, kemudian miras, kemudian syirik, kemudian memakan harta anak yatim dan lain-lain. Itu kan dosa-dosa besar itu. As-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar. Jadi yang pertama betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Jadi kalau kita punya rasa takut kepada Allah, alhamdulillah. Setidaknya rasa takut kita itu menjadi satu jaminan Allah Subhanahu wa taala atas kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita dari siksa api nerakanya. Kemudian yang kedua yaitu nadratan, yang ketiga as-surur. Yang kedua, jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan wajahnya itu bercahaya. Menjadikan wajahnya bercahaya. Ini kalau dia betul-betul mampu menjaga dirinya dari maksiat atau dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, dikaruniakan kebahagiaan. Ya. Jadi kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka ini kebahagiaan yang dahsyat. Kenapa?
Memang betul mungkin di dunia dia akan bahagia dengan maksiatnya, tetapi dia kemudian menolak kebahagiaan dengan maksiat itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengganti kebahagiaan di dunia yang tertunda itu dengan kebahagiaan nanti hari kiamat. Nah, jadi ini janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Insan, bahwa orang-orang yang memiliki rasa takut, Masya Allah, diberikan nikmat seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Nah, inilah al-khauf, inilah rasa takut. Jadi sekali lagi kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bisa jadi kita ini bisa istiqomah dalam beribadah. Nah, salah satu sebab keistiqomahan yang ada dalam diri kita, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jangan sampai saya istiqomah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada saya, menurunkan teguran kepada saya, atau jangan sampai gara-gara saya tidak istiqomah Allah cabut manisnya keimanan dan Allah hilangkan nikmatnya beribadah atau nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam ibadah itu kan ada kenikmatan. Dalam ibadah itu, dalam ketaatan itu ada kenikmatan. Dalam iman itu ada rasa manis. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut itu, nauzubillahi min zalik. Karena sebaliknya sebenarnya ada. Nah, ada orang, nauzubillahi min zaliknya. Nah, ada orang justru ketika bermaksiat, dibuat dalam maksiat itu dia betah. Senang dalam maksiatnya. Bahkan kalau perlu yang kedua, dia bangga. Banggakan maksiatnya. Atau yang ketiga, dia pamerkan. Mujahir. Kalau dalam bahasa hadisnya, bahasa agamanya, itu Allah melaknat para mujahir. Mujahir itu siapa? Yang maksiatnya memang sudah tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mujahir itu maksiatnya yang dilakukan secara terang-terangan. Meskipun dia tidak lakukan di hadapan orang, tapi setelah itu dia bilang, "Ush, mantap apa tadi malam saya punya maksiat. Wah, iya enak ya. Nah, nanti kalau kau mau coba juga kau boleh ikutlah. Nah, sekali-sekali kau rasa-rasa. Saya yakin kalau kau rasa satu kali itu, kau tidak akan bisa lupa barang itu tuh." Ini mujahir namanya. Nah, jadi dia membanggakan maksiatnya, memamerkan maksiatnya, dan dia sangat betah dalam maksiatnya. Nah, kita ini khawatir juga jangan sampai ada dosa maksiat yang justru kita betah di dalamnya, kita senang dengan kemaksiatan itu. Giliran dalam perkara ibadah, dia tidak betah dalam ibadahnya, dia tidak pernah bangga dengan dirinya ketika dia sedang beribadah, atau nauzubillahi min zalik, dia tidak pernah mendakwahkan daripada ibadah-ibadahnya. Ya, sekali-sekali kita punya ibadah itu didakwahkan kepada orang-orang yang memang wajib untuk kita dakwahi. Entah itu kerabat keluarga kita, istri atau anak-anak kita. Ya, ceritakan kepada mereka tentang ibadah-ibadah kita. Itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu adalah kita pamerkan ibadah-ibadah kita untuk disanjung dan dipuji. Kalau kepada anak kita bolehlah, supaya anak kita itu menteladani kita. Daripada yang kita ceritakan kepada mereka adalah maksiat dan dosa-dosa kita, kemudian itulah yang mereka teladani dari kita, kan na'udzubillahi min zalik. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentang al-khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ali bin Abi Thalib itu juga mengajarkan kepada kita doa begitu ya. Ali bin Abi Thalib itu mengajarkan kepada kita tentang definisi takwa. Salah satunya itu adalah al-khaufu minal jalil, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi orang-orang yang memiliki rasa takut dalam hatinya kepada Allah, itulah orang-orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib. Baik, jemaah yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian kita yang kedua tentang rasa takut. Jadi kita kalau punya rasa takut di dalam hati kita, Masya Allah, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dihadirkan rasa takut. Takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada hewan buas. Saya ulangi lagi meskipun sudah saya sampaikan. Ya, kalau sama hewan buas kita takut, ya kita menghindarinya. Tapi kalau kepada Allah kita takut, ya kita senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Jangan jauh-jauh dari Allah. Karena Nabi mengatakan, apabila ada, ini hadis qudsi ya, apabila ada hambaku yang mendekat kepadaku 1 jengkal, maka aku akan mendatanginya sebanyak 2 jengkal. Jika ada hambaku yang datang kepadaku dengan cara berjalan, maka aku akan mendatangi hambaku itu dengan cara berlari. Jika ada hambaku yang datang kepadaku hanya dengan satu meteran, 1 depa, maka saya akan datang kepadanya dengan
lebih daripada itu. Satu hasta atau lebih daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala betul-betul mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ujian yang selanjutnya dijelaskan di dalam surah Al-Insan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jazahum wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu melalui sifat sabar. As-sabru. Ini ujian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Yang pertama ujian memberikan makan minum kepada fakir, miskin, anak yatim, termasuk orang-orang yang termasuk dalam golongan budak atau tahanan-tahanan perang. Yang kedua ujian rasa takut. Karena di dalam Al-Qur'an itu sering kita baca juga walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan sungguh saya akan menguji kalian dengan rasa takut. Kemudian yang ketiga as-sabr. Sabar ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan langsung wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jadi orang-orang yang memiliki kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga beserta dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Ini di dalam tafsir tentang kesabaran. Kesabaran itu ada 4 jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering dibahas oleh ustadz-ustadz, tapi biasanya ustadz-ustadz itu menyampaikan cuma 3. Jadi sabar itu ada 4 jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa bedanya spidol besar dengan spidol kecil ini? Kayaknya saya penasaran juga. Oh, ternyata dia lebih besar. Yang pertama, as-sabru. Masya Allah. Keren juga. Lebih besar ya. As-sabru ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas ketaatan itu seperti sabar melaksanakan kewajiban. Kita ini melaksanakan kewajiban seperti puasa ini, kita tidak selesai puasanya ini kalau kita tidak bersabar. Makanya banyak orang-orang yang tidak tuntas-tuntas puasanya. Kenapa? Ya mereka tidak bersabar. Kemudian yang kedua, as-sabru fi tarkil ma'asi. Bersabar meninggalkan yang namanya maksiat. Jadi menjaga diri dari maksiat itu juga butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, as-sabru alal bala'i. Bersabar di atas ujian. Ini yang ketiga. Yang keempat ini jarang ada ustadz yang mau bahas yang keempat ini. Yaitu as-sabru fi iqamati haddillah. Yang keempat ini bersabar menegakkan hukum-hukum Allah. Ya. Dan itu dijelaskan dalam surah Al-Insan ini. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Dan bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan aturan dan hukum, dan jangan pernah bersekongkol dengan ahli maksiat atau jangan pernah bersekongkol dengan orang-orang kafir. Ini jarang ada yang membahas nih.
Kenapa? Karena ya nanti larinya kalau pembahasannya pasti ya ini kan perannya para pemimpin sebenarnya dalam menegakkan hukum. Jadi bahayanya itu adalah kalau pemimpin kita ini tidak memiliki kesabaran menegakkan hukum, yang ada sebaliknya dia bersekongkol dengan orang-orang munafik, bersekongkol dengan perusak-perusak hukum, bersekongkol dengan para perampok, para pencuri-pencuri, bersekongkol dengan orang-orang yang kafir ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghancurkan hukum di dalam Al-Qur'an. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila." Dan sesungguhnya telah aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an sebagai sumber hukum kalian. Namun itu tidak akan bisa tegak kalau mereka tidak menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menegakkan daripada hukum-hukum ini. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, as-sabru 'ala ta'ah, ini yang pertama, sabar dalam ketaatan. Jadi sabar itu, Masya Allah, sabar dalam ketaatan, maksudnya orang itu bisa istiqomah menjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersabar. Jadi memang taat itu butuh sabar. Salat butuh sabar, puasa butuh sabar, zakat butuh sabar. Apalagi kalau zakat mal. Kadang ada orang mengeluh-ngeluh itu dalam zakat malnya. Jadi dia punya uang yang sudah mencapai nisab. Yang pertama mencapai nisab hartanya. Kemudian juga sudah sampai pada haul. Kemudian dia harus mengeluarkan 2,5%. Yang dia lihat itu 2,5 besar apa. Tapi dia tidak melihat di belakang yang dia tinggalkan, dia sisakan lebih banyak sebenarnya. Jadi berzakat itu juga butuh sabar. Ujian orang berzakat itu juga berat. Kemarin saya di WA, ada seorang pengusaha di sini, Masya Allah. Bayar zakat malnya itu dahsyat juga, besar gitu ya. Bayar zakat malnya itu 150 juta. Kan besar tuh. Itu 2,5% dari harta usahanya itu, 2,5%-nya 150 juta. Berarti berapa kira-kira jumlah semuanya itu? Kalau 2,5%-nya saja 150 juta. Banyak gitu ya. Subhanallah. Ya, muslim itu tidak boleh miskin. Muslim itu kalau bisa kaya. Supaya dia tidak berharap mendapatkan zakat, tapi dialah yang kemudian mengeluarkan zakat. Ya, jadi salah juga kalau muslim itu mentalnya mental miskin aja gitu. Ya jadilah muslim-muslim yang punya mental-mental pengusaha atau yang kaya raya. Karena dengan kaya raya kita itu insya Allah kita bisa meringankan dan meringankan dan membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Kan salah satu gini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semuanya. Afdalul faraid, sebaik-baik ahabbal a'mal indallahi ba'dal faraid. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan-amalan wajib. Amalan wajib itu kan salat, puasa, zakat, haji. Ini kan amalan wajib. Dan Nabi mengatakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah amalan wajib itu adalah idkhalus surur. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idkhalu as-surur. Apa itu idkhalu as-surur? Membahagiakan orang. Membahagiakan fakir miskin, membahagiakan anak-anak yatim, membahagiakan janda-janda yang terlantar, jompo dan lain-lainnya. Membahagiakan orang itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan-amalan wajib. Gitu kan. Jadi makanya Nabi itu Masya Allah memberikan janji yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki kecukupan dan mau memperhatikan anak-anak yatim. Sampai beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang-orang yang peduli pada anak yatim, jarak saya dengan dia nanti di surga seperti ini. Seperti telunjuk dengan jari tengah. Sambil merenggangkan sedikit saja merenggangkannya. Artinya itu dekat. Jadi begitu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala membahagiakan orang, menyenangkan orang.
Ya ini mau hari raya Idul Fitri, ya kesempatan menyenangkan anak-anak fakir, orang-orang miskin, atau anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Ya senangkanlah mereka. Karena itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah al-faraid, setelah amalan-amalan yang wajib. Jadi as-sabru ala ta'ah, bersabar di atas ketaatan. Salat butuh sabar, puasa butuh sabar, haji butuh sabar. Siapa bilang haji tidak butuh sabar? Orang sudah di tanah suci itu kalau diuji sama Allah, bisa maki-maki dia punya pendamping, bisa maki-maki dia punya pembimbing. Nasi yang terlambat datang, marah-marah. Wukuf di Arafah dengan kondisi panas, ngomel-ngomel. Sudah diingatkan jangan memotong ranting pohon. Tidak bersabar, dia potong ranting pohon jadi. Di sana kan pohon akasia banyak. Pohon akasia di padang Arafah itu kan banyak. Mereka boleh saja bernaung di bawahnya, nggak apa-apa. Di dalam tenda disiapkan kipas angin yang mengeluarkan air supaya sejuk. Tapi ada saja yang tidak bisa bersabar. Gara-gara makan mau pukul dia punya, banyak yang tidak lulus. Banyak yang gagal di situ itu. Marah-marah, maki-maki, ngajak berkelahi. Saya sempat melihat videonya yang kejar dia punya pembimbing sampai mau dia pukul itu. Saya bilang ya Allah, ini memang ya ujiannya di situ. Jadi dalam ketaatan itu juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kesabaran. Kemudian as-sabru fi tarkil ma'asi, sabar meninggalkan maksiat. Apalagi kalau kesempatan maksiat itu sudah di depan mata. Itu ujian sabarnya berat itu. Tidak diambil, sudah ada di depan mata, ditinggalkan, nanti teringat-ingat, terbayang-bayang, dikerjakan, habis pahala. Ini bingung juga kita kalau sudah ada dosa maksiat di depan mata kita, baru kita tidak lakukan. Tapi Masya Allah, orang yang bersabar, dia tidak akan berpikir tentang, nanti saya rugi kalau saya tidak bermaksiat, mumpung ada kesempatan dan lain-lain. Tidak. Orang yang bersabar itu, Masya Allah, dia akan menahan dirinya, mengendalikan syahwatnya, mengendalikan hawa nafsunya. Dan dia mengatakan, ya Allah ya Rabbi, selamatkan saya dari syahwat yang tidak akan pernah kenyang. Selamatkan saya dari syahwat yang tidak akan pernah puas. Selamatkan saya dari syahwat yang tidak akan pernah tercukupkan. Ujian syahwat ini dahsyat. Semua usia bisa ditimpa oleh ujian syahwat ini. Jadi maksiat itu Masya Allah butuh kesabaran juga. Ada kesempatan korupsi, itu butuh sabar. Ada kesempatan untuk merampok, mencuri, itu butuh sabar. Maksiat itu Masya Allah dahsyat. Kalau tidak punya kesabaran kita untuk bisa menahan diri dari kemaksiatan atau mengendalikan diri dari dosa-dosa, maka kita akan menjadi ahlul ma'asi. Kita ini akan menjadi ahli maksiat. Jemaah yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu sabar itu kan Masya Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang bersabar itu sangat tinggi pahalanya. Orang-orang bersabar itu sangat tinggi pahalanya. Makanya di ayat ini, di antara semua ujian yang paling banyak dibahas tentang balasan di surga itu orang bersabar. Dan panjang sekali. Itu hampir satu halaman, itu pahalanya orang bersabar semua. Jadi yang pertama, orang bersabar itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dia akan berdiam di dalam surga. Disiapkan dipan-dipan, muttaqiina. Muttaqiina itu duduk sambil bersandar-sandar. Duduk bersandar-sandar di dalam surga. Jadi bukan lagi duduk bersandar dengan kursi begini nih. Duduk bersandar dengan kenikmatan-kenikmatan surga yang ada. Gitu kan? Muttaqiina 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dia tidak pernah merasakan panas yang terik dan dia juga tidak pernah merasakan dingin yang menusuk. Artinya Allah menjadikan suasana, suhu dan cuaca di dalam surga bagi orang-orang bersabar ini dengan dahsyat, sehingga yang hadir dalam dirinya itu adalah kenikmatan yang berkepanjangan, tidak terputus-putus. Itu orang-orang yang bersabar itu. Kemudian wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Dan Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan di sekitarnya orang-orang bersabar ini pohon-pohon yang batang pohon ini itu dari emas yang senantiasa menaunginya
dan mengeluarkan kesejukan daripada pohon-pohon tersebut. Wa yatufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan dia bahkan berada di pinggiran-pinggiran mata air sungai, yang mana sungai-sungai ini dipenuhi dengan cawan-cawan yang indah, bening, karena terbuat dari permata-permata yang mahal. Jadi dahsyat sekali balasannya orang-orang yang bersabar. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberikan minuman-minuman yang sejuk, segar. Ada rasa-rasa zanjabil itu kalau bahasa kita kayak jahe begitu. Ya mungkin kalau orang Bugis itu saraba mungkin ya. Atau kalau di Jawa bandrek. Atau mungkin kalau di Ambon atau Ternate apa ya? Apa lagi namanya saya lupa. Yang biasanya dikasih kacang kenari ini. Saya sempat ke sana minum itu, Masya Allah. Nikmatnya luar biasa itu. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala diberikan minuman yang dahsyat, yang enak, dan pastinya jangan disamakan minuman dunia dengan minuman-minuman surga. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Karena semua yang ada di dalam surga itu meskipun disebutkan namanya, tapi tentang kenikmatannya itu tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar secara detail oleh telinga, dan tidak pernah terfikirkan oleh akal manusia. Itu nikmatnya surga itu. Kemudian ainan fiha tusamma salsabila, dan di dalam surga itu ada air mengalir keluar dari mata air. Mata airnya itu disebut dengan salsabil. Mata airnya itu namanya salsabil. Ada perempuan lahir namanya salsabila. Itu mata air itu. Salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Dan penghuni surga ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala itu dikelilingi oleh wildanun mukhalladun. Jadi wildanun mukhalladun ini anak-anak kecil yang tidak begitu dewasa, tidak juga terlalu kecil begitu. Dia hadir dalam jumlah yang banyak, berbaris dan siap untuk melayani. Siap untuk melayani. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan penghuni surga ini betul-betul dijadikan raja di dalam surga itu. Jadi bukan lagi dia yang mengejar kenikmatan, tapi kenikmatan itulah yang mengejar dia di dalam surga. Mau makan, mau minum, bahkan para ulama itu mengatakan begini, apakah penghuni surga itu ada tidurnya? Kata para ulama, tidak ada tidur di surga. Tidak ada capek. La yamassuna fiha min nasabin wa la yamassuna fiha minal lugub. Dalam surga itu tidak ada capek, tidak ada lelah. Dan ini paling panjang dijelaskan tentang nikmat yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang bersabar. Tidur begitu sudah tidak ada lagi. Tidur di surga itu tidur yang penuh dengan kenikmatan. Maaf, di surga itu tidak ada lagi tidur yang sebagaimana tutup mata dan lain capek kayak saya mau tidur dulu. Kenapa? Saya kekenyangan. Itu tidak ada. Buang air saja tidak ada. Semuanya keluar dalam bentuk keringat. Itu pun keringat itu baunya bau kasturi begitu. Dan jemaah yang Allah Subhanahu wa taala beda dengan penghuni neraka. Penghuni neraka ini di saat dia sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama sampai ia kehausan, dia kelaparan. Memuncak lagi siksaan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan pukulan, bukan dengan cambukan, bukan dengan injak-injakan dan palu-palunya para malaikat. Di saat mereka sudah haus dengan puncak haus, di saat dia lapar dengan puncak-puncaknya lapar, tiba-tiba dibuka tabir, ditampakkan para penghuni surga sedang memakan buah yang segar, meminum air yang sejuk, menikmati kenikmatan-kenikmatan yang begitu dahsyat. Bukan lagi air liurnya menetes gitu. Bukan lagi air liurnya menetes. Mereka bahkan memanggil-manggil, memohon-mohon. Dan dahsyatnya lagi, Allah mengizinkan para penghuni surga itu untuk membalas keluhan mereka. Apa kata penghuni neraka? Askina mimma a'takumullah. Coba teteskan kepada kami satu tetes saja. Au kama qala fil ayat. Apa yang Allah berikan kepadamu?
Dan yang paling menyakitkan balasannya para penghuni surga. Innallaha harrama alaikum. Tidak. Ini haram bagi kalian. Gitu. Jadi dahsyat itu minta, tapi bukan ditolak secara pelan-pelan, tapi dibalas. Haram buat kau ini. Padahal ini orang sangat haus, sangat kelaparan dan lain-lain. Itu disiksa begitu itu para penghuni neraka itu. Sedangkan para penghuni surga semakin melihat penghuni neraka itu disiksa dan dia justru bisa menikmati. Alhamdulillahilladzi azhaba anna haza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kami dari mereka-mereka ini. Kami dulu tidak dijadikan orang yang tidak punya sabar dalam ketaatan, tidak punya Allah memberikan saya kesabaran dalam ketaatan, kesabaran untuk menahan diri dari maksiat. Sedangkan mereka yang dulu di dunia orang-orang yang tidak bersabar. Alhamdulillah Allah menyelamatkan saya. Itu adalah ungkapan rasa syukurnya para penghuni surga ketika melihat penderitaan para penghuni neraka. Namun berbeda ketika penghuni neraka melihat para penghuni surga. Masya Allah, tersiksanya itu luar biasa. Jadi jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang dahsyat bagi para penghuni surga. Mereka diikuti oleh nikmat, mereka dilayani dalam surga, bidadari, sungai salsabil, kemudian wildanum mukhalladun, tidak ada rasa bosan, tidak ada mengantuk, tidak ada tidur apalagi, tidak ada capek, tidak ada lapar, tidak ada lelah. Semuanya itu dinikmati. Kenikmatan surga itu atas dasar pelayanan. Semakin dinikmati, semakin nikmat. Nikmat yang pertama dengan nikmat yang kedua berbeda. Sampai-sampai para ulama itu mengkisahkan. Ibnu Qayyim yang mengkisahkan dalam kitabnya bahwa ada penghuni surga ketika makan pisang, dia sangka pisang itu biasa-biasa saja. Dia makan dan dia tidak menyadarinya. Ternyata kulit pisang yang dia makan sudah seperti gunung, di belakang menggunung kulitnya. Kok bisa sebanyak itu pisang dia makan? Karena gigitan yang pertama itu enak, yang kedua lebih enak, yang ketiga semakin enak, yang keempat enak sekali dan selanjutnya. Jadi kenikmatan surga itu selalu meningkat. Adapun siksa api neraka itu semakin meningkat juga, tapi siksaannya. Kalau di surga nikmatnya semakin meningkat, kalau di neraka siksaannya dari hari ke hari semakin meningkat. Jadi itulah bedanya. Jadi Masya Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa bagi orang-orang yang bersabar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di esok hari. As-sabru 'alal bala, as-sabru fi iqamati haddillah. Ini akan kita bahas besok. Bersabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan juga bersabar dalam menegakkan daripada hukum dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ini memang banyak orang yang tidak bersabar. Menegakkan aturan di rumahnya, menegakkan aturan Allah Masya Allah. Akhirnya banyak menipu dan menzalimi. Karena mereka tidak memiliki kesabaran dan keberanian untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan sampai di sini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa dan taat. Ya. Yang pertama, takwa kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, taat kepada Allah dan Rasul. Dan ketiga, itu taat kepada orang tua. Itu yang kami. Ya. Baik. Takwa. Jadi takwa itu memang berbeda-beda juga pendefinisiannya di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi definisi takwa yang paling disepakati oleh ulama itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mencintainya. Kemudian yang kedua, meninggalkan apa yang Allah larang dan membencinya. Jadi Allah perintahkan solat, maka kerjakanlah solat dan cintailah solat. Yang kedua, Allah melarang berzina, maka tinggalkanlah zina dan sertai dia dengan kebencian. Itu disebut dengan takwa. Jadi kalau takwa itu melakukan kewajiban dan dalam melakukannya itu kita cintai gitu. Nah, itu takwa. Atau meninggalkan larangan dan kita meninggalkannya itu sambil menunjukkan kebencian kepadanya. Itu disebut dengan takwa. Tapi kalau Umar bin Khattab mengatakan bahwa takwa itu engkau berjalan dan engkau jinjit-jinjit. Seperti menghindari sesuatu. Dalam kehidupan juga begitu.
Bertakwa itu berarti kita berhati-hati. Jangan sampai terjerumus dalam perkara yang haram, terjerumus dalam perkara dosa maksiat. Sehingga kita harus memilih-milih dan berhati-hati dalam melangkah dalam kehidupan kita ini. Itulah takwa menurut Umar bin Khattab. Jadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rasul. Itu sederhana saja. Berarti kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah serta menteladani atau mengikuti arahan-arahan Rasulullah SAW. Itulah definisi daripada takwa. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan taat kepada orang tua? Jadi kaidah untuk masalah taat kepada orang tua. Ini kaidahnya ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada di dalam surah Luqman. Surah Luqman. Jadi dalam surah Luqman itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Allah, bagaimana bunyi ayatnya? Wa in jahadaka, ini ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Apabila orang tuamu mengajak kamu dalam dosa, maksiat, ingkar, kufur kepada Allah, maka ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat. Taat kepada orang tua itu dalam kebaikan-kebaikan saja. Maka daripada itu kaidahnya seperti ini, jemaah Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini kaidahnya. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk. Dalam perkara apa? Dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang tua. Jadi kalau bahasanya bahasa taat kepada orang tua, maka ketaatan kita kepada orang tua adalah dalam rangka taat kepada Allah. Jadi kalau ada orang tua, nak malam ini pastikan mau lebaran kamu mencuri sebanyak sekian, sebagai persiapan. Oh, itu tidak boleh karena itu perkara maksiat. Dan ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk ada kisahnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Kalau di zamannya Umar bin Khattab ada seorang ibu mengatakan, "Nak, tambahkan susu itu dengan air. Susu lagi mahal dan langka. Kalau engkau tambahkan dengan air, kita bisa menjual lebih banyak dan kita mendapatkan keuntungan lebih banyak." Kata anaknya itu yang perempuan mengatakan begini, "Tidak wahai ibu, menambahkan susu itu akan merubah rasanya dan itu kecurangan dan itu zalim." Dan Umar itu mendengarkan percakapan itu. Akhirnya dia ajak anaknya Abdullah ibnu Umar untuk melihat perempuan yang baik itu, yang jujur itu. Karena ada kata-katanya, kalimatnya perempuan ini yang membuat Umar itu salut. Wah, dahsyat sekali perempuan ini. Kalimatnya begini, "Wahai ibu, kalau kita melakukan kecurangan dalam jual beli kita, maka Khalifah Umar bin Khattab akan menghukum kita nanti." Kata ibunya, "Tenang saja wahai putriku, Khalifah Umar tidak akan tahu kalau kita berbuat curang." Lalu ada yang kalimatnya nih, yang terakhir ini. Lalu putrinya mengatakan, "Kalaupun Khalifah Umar tidak tahu, sesungguhnya Tuhannya Khalifah Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha tahu." Kalimat itu yang kemudian menjadikan Khalifah Umar, oh, perempuan ini bukan perempuan sembarang ini. Dalam riwayat kemudian nanti lahirlah dari keturunannya perempuan ini, yaitu khalifah yang kelima, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz, yang juga merupakan khalifah yang paling adil di dunia. Itu sejarahnya. Jadi tidak boleh taat kepada orang tua dalam perkara dosa dan maksiat. Taat itu hanya dalam kebaikan saja. Dalam amal soleh, taat kepada orang lain, taat kepada makhluk, taat kepada orang tua, hanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada atasan Ustaz yang menyuruh kita korupsi, supaya dia juga bisa menutupi kasus-kasusnya bagaimana, itu perkara lain. Dia masuk di poin yang kelima di sini nih. Dia tidak bersabar menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala berarti. Jadi seperti itu, jamaah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan menyangkut masalah takwa dan juga ketaatan kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak atas pertanyaannya yang luar biasa. Semoga disehatkan dan diberkahi semuanya jemaah. Semoga senantiasa
diberikan kesehatan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keistiqomahan untuk senantiasa belajar dan sama-sama menuntut ilmu insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.